hubungan Elkan Baggett dengan timnas Indonesia masih belum baik-baik saja. Bek jangkung tersebut sudah tak membela timnas Indonesia sejak Piala Asia 2023 pada Januari lalu. Ia mengalami cedera pada jeda internasional Maret, sehingga melewatkan 2 laga melawan Vietnam. Lantas pada Mei, Baggett mendiamkan panggilan PSSI kala timnas U33 Indonesia lolos ke playoff Olimpiade 2024. Sejak saat itu, Shin Tae-yong tak pernah mau memanggil Baggett. Bek milik Ipswich Town itu tak lagi dipanggil timnas Indonesia saat jeda internasional Juni dan September. Kini Shin Tae-yong akan mengumumkan pemanggilan lagi untuk agenda Oktober. Garuda Calling itu akan diumumkan pada besok sore waktu Indonesia Barat. Tetapi nama Baggett diprediksi terus menghilang. Sekalipun Baggett sudah rujuk dengan Shin Tae-yong dan PSSI, ia tetap tak akan tersedia untuk agenda Oktober. Pemain yang kini dipinjamkan ke Blackpool itu sudah 1 bulan absen karena cedera. Media setempat, Blackpool Gazette, melaporkan ia masih absen dalam beberapa pekan mendatang. Jadi tampaknya Baggett harus menunggu bulan November untuk kembali bermain. YouTuber yang mengupas pemain diaspora atau keturunan, Yusa Nugraha, belum lama ini membahas soal Pascal Struijk dalam video terbarunya soal pemain yang sedang dinegosiasikan. Menurut Yusa, bek berusia 25 tahun itu punya kualitas mumpuni setara Mads Hilgers dan bisa bermain sebagai gelandang bertahan. Karena kemampuannya itu, Yusa beranggapan jika PSSI bisa membuka komunikasi dengan pihak Pascal Struijk, maka ada kemungkinan ia mau membela timnas Indonesia. Nah, aku pikir jika Pak Erick Thohir dan juga PSSI bisa komunikasi dengan baik bersama Pascal Struijk, menurutku dia bisa jadi pemain sangat penting untuk timnas Indonesia, kata Yusa. Komunikasi dengan baik ini harus dilakukan PSSI, mengingat dirinya dikabarkan masih menunggu panggilan Belanda yang menjadi pilihan utamanya di level internasional. Salah satu kelebihan yang dimiliki Pascal Struijk adalah versatilitasnya, di mana ia bisa bermain sebagai bek tengah maupun gelandang bertahan. Dengan postur menjulang yakni 190 cm, Pascal Struijk terbilang andal dalam duel-duel udara. Kelebihan itu membuatnya menjadi pemain yang berbahaya saat situasi bola mati, terutama saat menyerang ke area lawan. Bahkan saat Pascal Struijk dimainkan sebagai gelandang bertahan, ia punya kelebihan dalam mengatur permainan dan mendistribusikan bola atau menjadi deep lying playmaker. Keunggulan ini membuat Pascal Struijk bisa penyeimbang lini tengah timnas Indonesia, di mana ia bisa memfasilitasi Tom Hea untuk bermain agak ke depan dan fokus mengkreasikan peluang. YouTuber Yusa Nugraha membeberkan situasi Ole Romeni yang disebutnya tidak menolak timnas Indonesia, namun memiliki alasan tertentu yang membuatnya belum berseragam merah putih. Situasi Ole Romeni itu dibeberkannya lewat video terbarunya yang diunggah di kanal YouTube Yusa Nugraha. Dalam unggahan tersebut, Yusa menyebutkan bahwa PSSI telah menjalin komunikasi dengan penyerang milik FC Utrecht itu. Meski PSSI sudah menjalin komunikasi dengan baik ke pihak Ole Romeni, tetap saja belum ada titik temu antara kedua pihak. Walau belum menemui titik temu, Yusa memastikan bahwa hal ini bukan berarti Ole Romeni menolak membela timnas Indonesia. Mantan pemain didikan Feyenoord itu mengatakan jika Ole Romeni masih membutuhkan waktu untuk mengambil keputusan membela negara leluhurnya. Sebagai informasi, Ole Romeni disebut-sebut merupakan daftar teratas pemain keturunan yang akan dinaturalisasi untuk mengisi lini serang timnas Indonesia. Hal ini tak lepas dari catatan pemain berusia 24 tahun itu. Di musim ini saja, dirinya telah melesakkan 2 gol dari 6 pertandingan di Eredivisie. Catatan-catatan apik itu membuat Ole Romeni diyakini menjadi pemain yang tepat untuk mengatasi mandulnya lini serang timnas Indonesia. Pelatih timnas Belanda Ronald Koeman memberikan tanggapannya terkait proyek naturalisasi pemain timnas Indonesia. Tanggapan tersebut tak lepas dari banyaknya pemain keturunan Belanda yang memilih menjadi WNI dan membela skuad Garuda. Menurut Koeman, situasi ini terasa seperti Indonesia memiliki akademi sepak bola di Belanda. Sebab timnas Indonesia dapat dengan mudah merekrut pemain yang memiliki darah keturunan Indonesia.
Koeman sendiri merasa kurang nyaman dengan strategi Indonesia yang terus merekrut pemain keturunan Belanda. Menurutnya, Indonesia mendapatkan keuntungan besar dengan merekrut pemain dari Belanda. Menjadi Indonesia itu mudah, mereka tinggal memilih pemain yang memiliki keturunan Indonesia. KNVB seperti pabrik pemain bagi timnas Indonesia, ujar Koeman. Sementara itu, Federasi Sepak Bola Belanda atau KNVB memberikan pandangan yang berbeda. KNVB menilai tidak ada masalah jika pemain Belanda pindah ke timnas Indonesia. Bahkan banyak orang Belanda yang merasa bangga melihat pemain keturunan mereka memperkuat Indonesia. Namun, KNVB tetap memperingatkan Indonesia untuk tidak merekrut terlalu banyak pemain. Bek kanan andalan FC Copenhagen Kevin Dix secara tegas pernah menyampaikan tak akan menolak main untuk timnas Indonesia. Melalui unggahan kanal YouTube Yusa Nugraha, Kevin Dix menyatakan siap bergabung memperkuat timnas Indonesia. Saya sangat terbuka untuk membela timnas Indonesia, kata Kevin Dix. Pria yang punya darah keturunan Ambon, Maluku ini mengaku belum ada pembicaraan serius dengan Erick Thohir. Kevin Dix mengklaim dirinya sangat tenang terkait rumor-rumor yang beredar. Menurutnya, selama Erick Thohir belum berbicara dan menawarkan untuk membela Indonesia, dia akan tetap fokus di klub. Kevin Dix musim lalu turun membantu FC Copenhagen melaju ke babak 16 besar Liga Champions. Ia juga mendapat banyak menit main dengan terlibat di 32 pertandingan Liga Denmark. Pemain 27 tahun itu sempat mengejutkan supporter timnas Indonesia lantaran statusnya di bio akun Instagram menyematkan lambang Indonesia. Kendati begitu, Kevin Dix telah membicarakan peluang membela timnas Indonesia dengan pihak agennya. Sejauh ini, agennya sendiri belum angkat bicara apakah ada pembicaraan serius dengan Erick Thohir. Namun, ia juga tak bisa menyembunyikan satu fakta bahwa ia punya garis keturunan Indonesia dari sang kakek. Belanda dikenal sebagai negara yang kaya akan talenta sepak bola. Tak jarang, pelatih seperti Ronald Koeman kerap kebingungan memilih pemain terbaik untuk timnya. Namun, hal ini dimanfaatkan oleh negara lain, termasuk Indonesia, yang kerap mencari pemain berbakat asal Belanda untuk memperkuat tim Garuda. Terbaru, Indonesia sukses merekrut Mees Hilgers, bek muda yang menunjukkan kualitas luar biasa saat menghadapi Manchester United. Persaingan di timnas Belanda memang sangat ketat, sehingga memilih Indonesia dianggap langkah yang tepat bagi Hilgers untuk bersinar. Salah satu alasan lain mengapa Hilgers memilih Indonesia adalah kurangnya kepercayaan dari Ronald Koeman terhadap beberapa pemain muda berbakat. Beberapa pemain seperti Ian Maatsen bahkan mengaku kecewa karena tidak mendapatkan kesempatan yang layak di tim senior Belanda. Maatsen, yang saat ini bermain untuk Aston Villa, merasa dirinya layak untuk membela tim senior. Namun hingga kini dirinya tak pernah dipanggil. Seperti yang terjadi dengan Hilgers, Maatsen mungkin perlu mempertimbangkan kembali masa depannya, terutama setelah melihat perhatian besar yang diterima Hilgers dari Indonesia. Perhatian luar biasa yang diterima Hilgers mungkin bisa menjadi dorongan bagi Maatsen untuk mempertimbangkan bergabung dengan Indonesia di masa depan. Meski Belanda kehilangan Hilgers, mereka mungkin juga harus bersiap kehilangan Ian Maatsen di masa depan. Isu tentang Maatsen yang bisa bergabung dengan timnas Indonesia sudah ramai diperbincangkan di media Indonesia. Namun, proses ini mungkin akan sulit, mengingat Maatsen sudah pernah bermain untuk Belanda U21 dalam kompetisi resmi.